itu dan aku cuma tidur beralaskan kasur lantai, tapi tidurnya tuh di gudang dan inspiring. Kamu nangis. Oh, you're amazing. Wow. Hello guys, welcome back di Kid Talk episode 4. So I've got someone is amazing next to me at this very moment, Melly Bradley. Welcome back to Indonesia. Welcome back to Indonesia. Welcome back to Indonesia. Wow, jadi global citizen sekarang. Yes. Udah move ke Australia dan sekarang udah balik ke Jakarta dalam rangka untuk mengguncangkan Jakarta. wow, openingnya mengguncang rasanya. Mengguncang tapi sebelum kita mengguncang-guncang obrolan kita juga hari ini, guys, seperti biasa kita awali dengan sebuah permainan. Are you ready? Oh iya, apa itu? Let's do this. Jadi kita memang harus menutup mata kita. Iya. Kan. Ini tentang kejujuran, jadi memang kayak tutup mata lo ya. Oke, tutup mata ya. Jangan ada yang nggak boleh, dia harus jujur loh. Ya aku gini deh, aku gini. Ya. Guys, sebenarnya gini, kita mau disclaimer dulu. Sebenarnya kita bukan yang nggak mempersiapkan properti, lebih kepada takut bulu matanya dia. Soalnya ada acara nih, bentar lagi takut mengsong ke sebelah dari sini kan langsung nah, jadi kita tutup aja. Daddy gitu kan. Jujur ya? Iya, jujur. Oke, let's go. Oke. Ini barang pertama. Oke, Benda siapa dulu yang megang? Kiki dulu deh, Kiki. Iya, Mas Kiki dulu ya. Bentar ya. 1, 2, 3. Mas Kamel. Oke. Ini. Gede banget apa? Sampai di sini. Oke. Oke, udah. Kameli. Mana? Ini. Iya. Ini apa sih, Ki? Tadi dulu ya. Ini bermacam-macam ya? Iya. Sama. Jenis. Oh, aku tahu ini. Oke. Iya, tahu banget ini mah. Oke. 1. Tebak nih ya. Ya, tebak 1. Buka mata dulu apa enggak? Tutup mata dulu. Oke. Ya, Oke. 1, 2, 3. Fake kecoa. Buka matanya sekarang. Tara. Iya bener. Tapi dia bilang langsung kecoa, gue bilang fake kecoa. Karena ini bener kayak kerasa banget sih. Iya, ini Gosh. crackers gitu. Oke, sekarang benda kedua ya. Benda kedua ya. Tutup matanya. Yeay. Aman ya masih belum mata? Aman. Sekarang giliran Kameli dulu deh. Aku dulu. Ya. Oke. Aku tahu itu. Oke. Oke, sekarang Mas Kiki. Ini ya? Iya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Spons cuci piring. Bener ya? Ya, buka matanya. Oke. Yeay. Ya ampun, sering bersih-bersih ya. Kalau yang di podcast anak sultan pasti nggak bakal nambah. Iya bener. Secara yang di podcast anak kampung langsung terbang ke Australia tetap aja nyuci piring. Iya. Gitu. Yang interview anak kampung juga. Iya. Ya kan? And be proud of it. Oke, benda ketiga ya. benda ketiga. Tutup mata lagi. Oke. Tutup mata lagi ya. Ya. Sekarang giliran Kak Meli. Aku. Udah. Udah. Siap. Ya, siap. Dulu banyak banget. Anjir, gue tahu ini udah. Oke. Oke, sekarang Mas Kiki. I love it. Aku suka. 2, 3. Kerupuk. Yeay. Love it. Mau dong? Ya udah dipegang. Udah jorok deh. I cannot eat without that. 4 sama ya. Nggak jadi masalah, langsung dimakan. Sekarang terakhir. Sekarang tadi Kameli, sekarang Mas Kiki. Oke. 1, 2, 3. Oh, oke. Oke, sekarang Kameli. Aku. Tahu sih, tapi harus ini nggak harus detail nggak apanya? Enggak ya. Ya udah. 1, 2, 3. Tanaman hias. Buka matanya. Oke, fake tanaman. Ini mah sama semua ya. Yang lebih
pasti gue jago banget. So, yeah, we did it! Yay! So how was it? Happy? Happy ending. Tapi udah happy endingnya ya, kita baru mau mulai rasanya. Tapi ngomongin soal sense berarti lo menebak semua dengan tepat, bener-bener kayak wow jago banget Anda ya. Aku kan Cancer kan pinter. Wow. Cancer tuh gak bisa dibohongin tahu. Iya bener-bener kayak you have to be confident juga ngomongin soal pintar. Kamu sekali lagi pendidikan ke Australia. Yes. Please tell us more about that. Well sebenarnya sih ini lebih kayak cita-cita kecil ya. Kalau kayak tuh dulu kecil, Meli Meli. Kecil kan ada panggil Meli. Ups, langsung aja pertanyaan kedua, emang dipanggil apa? Dede. Oh, Aku tuh selain itu apa? Sayang. Selain itu lagi? Itu deh. Ya pokoknya kalau cita-cita kamu tuh mau jadi apa kalau udah gede gitu. Ya, aku mau jadi guru. Terus dengan berjalannya waktu, berjalannya dengan lingkungan, kehidupan, semuanya terus berubahlah. Apalagi pas tahu dunia entertain, akhirnya aku kayak beralih gitu, yang tadinya cita-citanya mau jadi guru, aku pengen jadi artis, pengen jadi model, terus pengen kuliah juga di bidang komunikasi kayak gitu deh lah pokoknya. Tapi sekarang dikasih jalan lagi kembali ke cita-cita awal, yang dimana aku sekarang lagi menempuh pendidikan di Australia. Untuk sementara ini aku start dari Diploma of Early Childhood Education and Care. Wow. Ya, dan itu nanti next-nya bisa transfer ke, aku sih maunya sama juga transfer ke Bachelor of Early Childhood Education and Care juga, yang dimana nanti aku bisa ngajar di kinder atau primary school, which is atau artinya aku bisa ngajar di PAUD atau TK seperti itu. Wow, that's amazing. Something special from Meli Bradley adalah tujuan lo mulia banget at the end. Lo pengen mengabdikan diri untuk anak-anak or future generation. Pertama aku suka anak-anak. Terus kedua tuh dari dulu pas pertama kali aku menginjakan kaki di Australia 2015 lalu, jadi setiap ngeliat anak-anak tuh di public transport, di taman, di restoran, aku selalu bilang sama pacarku, baby that's so cute, oh my god baby bule, gitu kan. Tapi kan kalau di Australia itu kita nggak boleh kayak staring anak tuh kayak, apalagi kalau misalkan orang tuanya, sama orang tuanya nggak suka gitu, mereka bisa negur atau gimana, dan nggak boleh sembarangan juga. Gitu. Wow, tapi sampai di titik ini luar biasa banget. Meli Bradley ada di sini dengan tujuan mulianya, tapi kayak kalau bisa kita tarik lagi ke belakang, semua proses yang dijalani bukan proses yang biasa aja. I have to say ini special karena ternyata aku dan tim ini menemukan sebuah fakta bahwa Meli Bradley ini adalah dulunya seorang pekerja keras, bahkan kerja keras banget. Wow, amazing. Pekerja keras banget, bahkan mengawali pada saat itu menjadi seorang staff di Minimart. Ya, di salah satu Minimart di Indonesia. Di Indonesia yang banyak banget itu. Banyak banget itu. Kadang seberang-seberangan juga ada. Iya, merah warnanya. Menyala. Wah. Gimana? Apa yang bisa lo ceritain dari proses itu semua? Jadi gini, kenapa sebenarnya sih pengennya kuliah gitu loh Ki. Sebenarnya sih pengennya sih langsung kuliah dengan cita-cita awal. Tapi karena faktor ekonomi yang akhirnya mau nggak mau aku selepas SMA itu langsung kerja. Pokoknya lulus 2009. Lulus Juli 2009 itu gue kalau nggak salah Agustus atau September atau Oktober tuh langsung kerja di salah satu Minimart. Pertama tes semuanya segala macam, mengikuti proses segala macam, dan akhirnya diterima, dan kita ditempatkan di beberapa toko, dan itu pindah-pindah. Kayak magang gitu, ngerti nggak sih? Masih pakai baju hitam putih kayak gitu, masih pakai name tag segala macam. Dan kerjanya semua dikerjain gitu, pramuniaga apa, semuanya kasir, semuanya angkat galon, semuanya serem. Really? Yes. Oh, angkat galon juga. Dan Minimart
sekecil itu kan rata-rata, bukan rata-rata, kayaknya nggak ada lift deh kayaknya, iya nggak sih? Nggak pernah ngeliat kan minimarket ada liftnya. Dan kita bawa barang itu kadang kalau misalkan gudangnya di atas ya rata-rata sih di belakang. Tapi pada saat itu ada satu toko yang dimana gudangnya itu di atas. Jadi kita harus bawa barang-barang tuh ke atas kayak gitu. Tapi suka dukanya juga banyak banget. Salah satunya waktu itu di salah satu toko di Tangerang itu untuk menghemat biaya biar nggak pulang pergi. Jadi aku tinggal di situ dan aku cuma tidur beralaskan kayak apa ya, tempat kasur lantai, tapi tidurnya tuh di gudang dan tiap malam tuh tikus-tikus pada lewat-lewat gitu loh, ngerti nggak sih? Iya, dan mandi. Jadi rukonya tuh ada 4 lantai dan mandi dan airnya tuh udah campur sama karat besi, ngerti nggak sih? Kayak gitu, saking ya udahlah gitu akhirnya. Dan setiap hari itu setiap kali makan itu cuma spend dan biasanya pagi aku nggak makan, jadi makannya cuma makan siang sama makan malam. Dan itu setiap kali makan siang atau malam itu cuma harus nyisihin 10.000. Really, Melly Bradley? Jadi aku makannya itu kadang cuma nasi telur gitu aja. Wow. Setiap hari. Inspiring. Kamu nangis. You're amazing. Wow. Thank you for sharing itu. Tapi terlepas dari tisu kita kasih tisu. Melly, thank you for sharing that. Ini benar-benar kayak inspiring banget untuk kita semuanya. Bisa disimpulkan bahwa terlepas dari you know what, struggle moment that you have been through in life, ternyata ini sisi lain dari seorang Melly Bradley yang dalam tanda kutip bisa cukup keras. Ya, orang tuh taunya bahagia gitu, Ki. Melly tuh to the point person banget kan orangnya. Apa adanya banget. Aku tuh gini lah, gampang nangis, sensitif ya. Maksudnya, tapi pernah dulu ya berjanji sama diri sendiri, ya Allah, kalau misalkan nggak apa-apa, ikhlas gitu loh. Maksudnya ikhlas dalam situasi seperti ini. Tapi one day kalau misalkan gue sukses, gue mau makan apa aja, walaupun itu mahal, gue nggak peduli. Aku sampai ngomong begitu. Dan sekarang lo makan enak terus ya? Iya, sampai wow. Oke. Wow. Tapi ini from the bottom of my heart sebagai salah satu teman lo, gue cukup impressed sama the way you live your life. Karena ternyata dari titik yang bisa dikatakan your lowest point of life, ternyata kayak here you are now as a Melly yang punya purpose bagus. Terlepas mungkin banyak banget pandangan-pandangan orang bahwa Melly adalah seorang yang cukup loud, menyampaikan sesuatu di social media. Melly dengan segala hal yang Melly lakukan, segala yang sensasi gitu yang bisa kita dapatkan. Terus lo bagaimana menyikapi pandangan-pandangan orang, Melly, dalam hidup lo? Intinya orang yang gak pernah ketemu langsung sama gue, orang yang cuma denger Melly like this dari orang lain, dan orang yang mungkin lebih dekat sama orang yang ngomongin tentang gue, mereka percaya aja. Itu pertama. Cuma kalau misalkan orang udah kenal gue, udah ketemu gue gitu, mungkin kalau misalkan untuk pertama kali yang kenal sama gue nggak banyak ngomong. Karena gue lagi meraba orang ini bisa nggak gitu diajak nyambung sama gue gitu loh, minimal tuh nyambung dulu. Kalau urusan berteman tuh gampang gitu. Gue orangnya gitu, Ki, gitu. Jadi orangnya tuh kalau misalkan orang yang nggak tahu mikir gue sombong lah, apalah, judes lah, kayak gitu. Padahal enggak. Tapi apakah dengan lo bersikap dalam tanda kutip tegas, lo jujur, gue harus bilang lo cukup tegas banget dalam hal apapun. I am. Apakah itu bagian dari self defense mechanism yang lo lakukan untuk melindungi diri lo dari dalam tanda kutip stigma dan serangan orang lain gitu terhadap diri lo? Kalau gue sih orangnya kayak lebih kayak sedia payung sebelum hujan ya, kayak lebih kayak protect diri sendiri dan belajar dari pengalaman. Itu aja sih, karena gue dulunya nggak pernah yang kayak mikirin si A begini, si B begitu. Ya udah gitu loh. Tahu-tahu nusuk dari belakang, tahu-tahu ngomongin dari belakang, kayak gitu. Jadi sekarang tuh jujur ya,
sekarang itu semenjak gue hijrah sekarang menetap di luar, itu hidup gue tuh lebih tenang, lebih nyaman, lebih privacy, itu lebih private gitu kan. Privacy gue tuh dapat banget gitu. Ditambah bulan pertama itu Instagram gue tuh langsung hilang tuh 6 bulan, dan selama itu kayak nggak main sosial media segala macam. Dan semenjak setahun terakhir ini gue juga kayak lebih kayak membatasi komentar netizen, yang dimana yang cuma komentar tuh cuma orang-orang yang gue follow doang, which is teman-teman gue. Dan itu ngaruh banget ngaruh ke mental, ngaruh ke hidup, sementara gue orangnya yang overthinking, gampang kepikiran gitu kan. Sebelumnya yang gue open public, komen, siapapun bisa komen, setiap kali komen negatif, apa segala macem, apalagi udah bawa keluarga, itu gue kepikirannya bahkan sampai nggak bisa tidur, ngerti nggak sih? Separah itu, dan menurut gue sosial media itu ngaruh banget sih. Oke, berarti hujatan di social media something impactful to your life, sampai akhirnya lo mencoba untuk membatasi jumlah komen dan lain sebagainya. Is there any comment yang mungkin arahnya lebih ke secara look lo as how do you call yourself? Mungkin transgender atau? Kalau itu ya, kalau masalah siapa gue, ya gue terima gitu loh. Gue juga nggak bisa menyalahkan mereka mau kayak gimana. Cuma kalau udah bawa keluarga atau menghina fisik lah, apalah gitu kan, atau selalu dikait-kaitkan sama orang lain lah atau apalah gitu kan, itu lebih kayak yang nggak bisa sih, kayaknya nggak bisa gue terima. Lo adalah pribadi yang menurut gue amat sangat sayang banget sama keluarga. You know what, memang guys, Melly adalah orang yang sangat peduli banget sama keluarga. Apapun kalau bisa kita ketemu pun juga sering banget bilang, oh ini buat mama gitu, oh ini buat kembar dan lain sebagainya. That's beautiful anyway. Tapi ngomongin balik lagi soal hal-hal yang dilakukan oleh netizen, lo ngerasa nggak sih bahwa diskriminasi terhadap trans saat ini di Indonesia ini cukup kuat, guys? Just to make sure, kalau we're not gonna talk about the sex orientation, it's we talk about gender identity di sini. Maksudnya ngomong soal transgender, apa kira-kira yang bisa lo sampaikan? Diskriminasi di Indonesia ini kuat banget untuk itu. Respon lo seperti apa sih, Mel? Kalau menurut gue ya, kita karena negara Indonesia itu bagaimanapun sisi ketimurannya yang sangat tinggi, di mana kita juga mayoritasnya juga masyarakatnya juga yang beragama. Secara kan kita agama Islam mayoritasnya terbesar di dunia gitu kan. Untuk ngomongin masalah itu agak sensitif sebenarnya. Terus kedua, kita kalau misalkan mau ngomong masalah diskriminasi atau gimana, kenapa gue untuk memutuskan untuk hijrah keluar itu, sebenarnya sih diskriminasi ke gue pribadi itu sih nggak terlalu gimana ya, maksudnya nggak terlalu ngefek juga. Tahu gue masih bisa kerja, terus banyak juga klien juga yang mau kerja sama gue selama gue jadi influencer di Indonesia pada saat itu gitu kan, banyak sekali, alhamdulillah. Tapi banyak sekali teman-teman yang nggak seberuntung gue dan mendapatkan diskriminasi gitu. Itu sih yang bikin sedih sebenarnya. Dan kenapa gue memutuskan hijrah untuk keluar itu, karena gue lebih memikirkan masa depan, future. Apalagi dengan bertambahnya umurnya gue, itu udah gue perhitungkan, Ki. Itu udah gue perhitungkan. Padahal nih, gue itu dari 2015 udah bolak-balik Australia. Tapi dengan keegoisan gue, ya gue umur segitu masih pengen main-main. Padahal kalau misalkan gue mikir pada saat 2015 langsung stay, mungkin gue udah jadi apa kali, mungkin gue udah permanen di sana, ngerti nggak sih? Udah enak gitu kan sana, udah nggak pusing-pusing lagi gitu loh. Nah, kenapa sekarang memutuskan? Pertama umur, jadi kemarin ngurus juga visa, dan kemarin juga dikasih tahu, oh Mel sekarang umurnya segini, nanti kalau pas lulus umurnya segini. Pas banget nih Mel, karena di Australia itu aturannya kalau misalkan kita udah lulus dan di atas 35 untuk lanjut atau untuk mau apply graduate visa untuk stay, itu mereka nggak terima.
gitu dengan peraturan yang sekarang ya. Nggak tahu juga kalau misalkan ada peraturan baru tahun depan atau gimana, nggak tahu. Jadi udah settle semuanya, jadi lebih kayak mikir sebenarnya sih ada sedikit rasa hopeless aku untuk kayak tinggal dan menikmati masa tua di Indonesia. Kayaknya enggak deh. Kayaknya Indonesia belum bisa kayak nampung gue gitu loh. Ngerti nggak sih Ki? Jadi kayak ya udah deh, kayaknya gue udah harus merelakan untuk pergi dan ninggalin semua yang di Indonesia gitu loh. Maksudnya udah harus siap itu demi masa depan dan kehidupan gue yang bagus dan masa tua gue di sana gitu. Minimal karena di sana, karena di Australia itu kalau kita udah tua, walaupun kita udah nggak punya keluarga, itu pemerintah take care. Mereka ada yang namanya age care. Ya mungkin juga di sini ada ya, ibaratnya apa sih, panti jompo kayak gitu. Cuma mungkin kalau di compare di sana lebih better, ngerti nggak sih? Itu juga udah jauh pikirannya gitu. Gitu. What is the differences living di Indonesia sama di Australia sejauh ini yang lo rasain yang kerasa banget? Yang kerasa banget, yang pastinya untuk kehidupan sehari-hari. Gue nggak mau bohong atau munafik, di sana apa-apa mahal. Pertama, di sana apa-apa mahal, kehidupan sehari-hari mahal, makan mahal, biaya rent per minggu mahal. Di sana per minggu kita bayarnya. Itu kerasa banget sih, menguras sekali. Gitu. Dan makanan sih, karena aku suka makan. Iya, Indonesian food are the best. Karena aku suka makan ya, walaupun di sana ada makanan Indonesia, tapi keautentikan itu agak sedikit kurang. Jadi pas lo datang ke Indonesia yang lo cara lo makan langsung kembali tuh langsung muncul nasi padang gitu langsung makan kan. Oke, satu hal yang mungkin gue juga cukup penasaran banget, lo di sana memperkenalkan diri sebagai trans atau sebagai wanita? Ini to be honest ya, kayak misalkan di kampus, gue kayak nggak yang barbar gitu loh, kayak nggak yang barbar, gue begini enggak. Berjalannya waktu segala macam gitu kan. Terus kenalan, ask Melly, tapi gue nggak yang menyombongan diri. Gue terkenal loh di Indonesia, gue influencer loh di Indonesia, enggak. Justru gue menutupi itu sampai pada akhirnya kita udah mengenal satu sama lain, akhirnya cerita, berjalannya waktu, ya udah akhirnya mereka juga tahu dan mereka tahu kayak satu oh Melly ini gitu kan. Jadi ada cerita waktu itu, karena guru gue nggak masuk, jadi atasan itu suruh bilang ke kita, ayo tulis nama kalian, nanti tolong difoto, kirim ke Miss X lah ya pokoknya. Akhirnya, terus mereka tuh banyak maju satu maju nyebutin, nulis namanya gitu, Terus dalam hati, anjir, gimana nih gitu kan. Yaudah deh dengan pedenya, yaudah lo gue tulis nama asli gue gitu kan, Idris gitu kan, gede begitu. Terus gue langsung, mereka sih nggak ngejudge, cuma kayak mereka ada sedikit kebingungan gitu kan. Ya udah, tapi mereka ada absensi juga, yang dimana kita harus tanda tangan. Ya udah, lama-lama akhirnya mereka tahu, tapi mereka nggak pernah menanyakan. Itulah rata-rata kalau misalkan di sana mereka kayak nggak nanya gitu loh, ngerti nggak sih? Gitu, itu aja. Kalau untuk masalah yang lain, kayak cowok atau apa, selagi mereka nggak nanya, ya udah aku menyembunyikan identitas siapa aku sebenarnya. Ngomong soal identitas, Mel, balik lagi ke identitas lagi yang tadi lo omongin. Dari umur berapa sih lo ngerasa kayak, there's something in me yang aku rasa kayaknya I have to embrace gitu. Yang lo rasain? Yang gue rasain sih lebih di umur yang bener-bener ini banget ya, rasa banget. Kayaknya di umur, kalau kelas 5 ke 6 tuh umur berapa ya? I think around 9, 10?
9-10 ya, 10 ya segitulah ya. 9-10, 11 kan masuk SMP kan? Iya nggak sih? Iya. Ya pokoknya umur segitu. What was happen? Apa yang lo rasain? Aku ngerasa aku suka. Aku udah kayak ngerasa pertama aku suka sama satu cowok. Itu adik kelas aku sih sebenarnya. Itu awal mulanya. Terus kita kayak main, kejar-kejaran. Terus dia kayak ngejar gue, terus kayak ngerasa saya cantik gitu. Gitu. Terus dan lebih ekstrimnya lagi, gue ada perasaan sama guru gue. Oh iya, men. Iya. Jadi kayak guru kayaknya gue kelas 6 deh pas sama guru. Kayak ada perasaan sama guru gue gitu loh. Ih ganteng banget sih bapak ini gitu. Dan setiap kali dia ngajar tuh gue suka banget. Gitu. Terus pas kita kerja kelompok tuh ke rumah dia tuh kayak menarik sebenarnya apa yang lo tadi bilang ke gue, sebenarnya cukup memberikan gue pemahaman bahwa sebenarnya ini kan isu yang cukup sensitif di Indonesia, ngomongin soal hal-hal yang tadi lo ceritakan. Tapi balik lagi kalau misalnya kita bisa melihat lebih dalam lagi, sebenarnya kita nggak menceritakan tentang atau kita tidak meng-highlight bagaimana Melly menyukai temannya kemudian juga gurunya, tapi lebih kepada there is something behind yang pada akhirnya gue rasa akan membentuk lo gitu kan, atau mungkin ada sesuatu alasan yang akhirnya membuat lo seperti ini. Apakah ada kecenderungan lebih ke arah keluarga atau mungkin ada something yang kosong yang lo rasain? Lo punya nggak asumsi pribadi? Karena kita ngomongin soal ini kadang-kadang asumsi kita lebih tahu sama diri kita. Asumsi lo apa sih yang membuat lo tuh yakin kok gue jadi gini? Mungkin karena ini kali. Iya. Jujur faktor keluarga. Faktor keluarga, faktor lingkungan. Tapi kalau untuk faktor lingkungan itu pas udah dewasa ya. Tapi kayak keluarga gitu loh. Kayak keluarga. Menurut gue, keluarga yang utuh itu penting sih buat anak-anak Indonesia. Anak-anak manapun, siapapun di dunia ini. Keluarga yang utuh itu mempunyai seorang ibu, sosok seorang ibu, seorang bapak itu penting banget. Dan sementara gue dibesarkan oleh hanya sosok seorang ibu pada saat itu. Pada saat itu ya umur baru-baru lah pokoknya ya. Dan dimana akhirnya nyokap gue nikah sama bokap tiri gue, yang dimana bokap tiri gue almarhum yang membesarkan gue pada saat itu. Dan nyokap gue jujur selalu bawa gue waktu kecil, gue inget banget tuh ke salon. Ke salon. Dan gue ngeliat tuh orang-orang kerja salon ya biasa lah ya. Kayak benci-benci salon atau gimana. Ini apa sih gitu, gue kayak mikir gitu. Lebih kayak itu sih sebenarnya sih lingkungan sih. Itu aja. Dan kayaknya nyokap gue pas lahir gue dia pengen punya anak cewek deh. Seriusan, karena dia memperlakukan gue tuh kayak cewek gitu. Really? Iya. Wow, jadi bisa dibilang pengaruh lingkungan pada saat kecil, keluarga penting banget sih. Mempengaruhi banget. Kalau gue bisa kasih saran ya, untuk orang-orang tua di sana yang mempunyai masalah keluarga, apalagi kalian punya anak, apalagi kalau misalkan emang kalian punya anak cewek, ya walaupun di bawah umur dan rata-rata pihak perempuan dapat hak asuh anak. Tolong jangan dibatasin untuk sosok ayah ini selalu ada untuk anak itu. Jangan aja. Karena anak laki-laki itu pasti selalu butuh sosok ayah. Untuk buat dia tuh strong. Untuk buat dia tuh ibaratnya laki. Ngerti gak sih? Itu yang gue pikirin. Karena gue selalu mikir, apa karena gue selalu mendapatkan sosok seorang mama, seorang ibu. Yang dimana yang gue selalu lihat tuh aktivitas seorang perempuan. Gue gak pernah lihat sosok aktivitas, kayaknya gue nggak pernah diajak main bola waktu kecil, sumpah. Itu penting sih kayaknya, gitu. Wow, ini menarik banget untuk jadi pesan sebenarnya untuk orang tua di luar sana, sesibuk apapun mereka di luar sana, tapi ternyata ada anak yang memang membutuhkan sosok seorang ayah gitu. Karena jujur aja, nggak cuma Melly, ada beberapa my good friends yang memang juga menceritakan hal yang sama, yang rasanya tuh craving perhatian dari seorang ayah pada akhirnya. Nice. Thank you for sharing itu. Tapi aku juga mau nanya lagi sama Melly. Ketika pada akhirnya lo memutuskan untuk gue udah memantapkan hati, sepertinya gue mau menjadi transisi.
siapa orang yang pertama kali lo cerita? Atau mungkin ada cerita apa di balik itu semua sebelum lo lakukan itu? Nah, ini lagi-lagi faktor lingkungan. Dan ini lagi-lagi aku mau kasih pesan buat orang tua di sana yang punya anak laki-laki, dijaga, jangan sampai lepas lingkungan. Karena seorang anak, apalagi anak laki-laki yang punya situasi atau keluarga yang bisa dikatakan mereka dalam situasi broken home, itu danger sih, Ki. Bahaya. Mereka larinya bisa ke macam-macam, bisa ke lingkungan, orang, bisa pergaulan. Akhirnya gue memutuskan gue kerja sama orang, ngikut orang, dan gue pertama kali kerja di salon. Nah ini lagi-lagi faktor lingkungan. Jujur pada saat itu gue kayak masih polos banget sih, Kayak lo tuh tahu. pada saat itu belum operasi ya? Pada Belum, saat di itu salon? masih bentukan Usia? masih 18-19 tahun. Lo di salon, lo masih Iya. belum OP? Belum apa-apa, masih real semuanya. Oh ya. Pokoknya belum deh pokoknya, udah. Akhirnya kerja di salon, belajar dari cuci rambut dulu, diajarin semuanya gitu kan. Akhirnya bisa megang cuci rambut, kerimbat, akhirnya bisa megang buat ngelurusin rambut lah, apalah, styling akhirnya gitu kan. Akhirnya bisa kerja di salon, dan akhirnya itu jadi profesi gue selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun itu juga banyak sekali pelajaran dan lingkungan, ditambah mulai dari situ gue tahu yang namanya kehidupan kayak LGBT gitu, ngerti gak sih? Iya, kayak gitu, lebih kayak oh begini, oh begitu gitu loh. Terus pada akhirnya juga awal-awal nyobain dipakein extension lah sama teman segala macem. Gitu sih sebenarnya. Dan akhirnya keterusan. nah, ngomongin soal keterusan tadi, apakah keterusan itu sampai ke operasi? Apa yang membuat lo akhirnya berpikir bahwa oke, gue akan operasi? Karena tentunya ngomongin soal operasi harus ada keyakinan yang matang untuk itu. Pertama, apa yang membuat lo yakin untuk melakukan operasi? Kedua, kapan lo melakukan itu? Dan siapa orang yang pertama kali tahu niat lo untuk melakukan operasi? Terus akhirnya gue nemuin Bradley. Dari situ Bradley udah take care, udah bisa dikatain look after me lah ya, kayak ngejaga gitu loh. Kayak dia ngebiayain aku, kayak keluarga, tanggung jawab juga gitu loh. Nah semenjak kenal sama mantan gue ini, si Bradley ini, itu gue kayak lebih mengenal dunia internasional gitu. Karena dia orang pertama kali yang bawa gue terbang. Dan pertama kali kita terbang itu gue langsung melakukan operasi hidung. Pertama kali surgery yang lo lakukan adalah hidung? Iya, di Phuket. Di Phuket. Udah setelah itu berikutnya kayak payudara. Itu sama dia juga. Oh iya? Iya, sama dia juga. Dia yang ngatur semuanya. Gue nggak tahu apa-apa. Udah dari situ masih banyak lain lah, bagian-bagian muka ini segalanya. Dan pada saatnya yang di titik paling besar itu pada saat gue melakukan operasi kelamin 2018, Februari 2018. Jujur gue agak sedikit dilema, sebenarnya agak sedikit yakin gak yakin gitu. Sebenarnya mau memutuskan operasi itu dari tahun 2016. Udah nanya-nanya, udah booking ini itu, akhirnya dibatalin. 2 tahun nunggu lagi. Akhirnya 2018 memantapkan diri, itu baru pulang dari Australia juga, pulang ke Indonesia, main sama keluarga dulu lah segala macam. Udah yang tahu cuma temen, yang tahu cuma asisten gue, karena gue masih punya asisten yang pada saat itu kerja sama gue, dan gue sama asisten gue terbang ke Bangkok. Pada saat di Indonesia itu, sebelum gue berangkat ke Bangkok untuk melakukan operasi, itu keluarga kumpul. Dan sebenarnya gue mau momen itu gue mau minta izin sama semuanya, termasuk sama nyokap gue. Tapi nggak tahu kenapa gue kayak dikasih keyakinan, kayak dikasih nggak usah, nanti gagal lagi, nanti diceramahin lagi, nanti berubah lagi. Sementara semuanya dari persiapan gue, physically,
materi, semua juga mentally itu udah siap gitu loh. Jangan sampai gue tiba-tiba minta izin terus si A, nah keluarga A, B segala macam nggak ngizinin gue atau apalah gitu, pokoknya yang akhirnya membuat gue berubah. Akhirnya gue memutuskan untuk nggak bilang siapa-siapa. Terbanglah gue ke Bangkok dengan segala treatment segala macam, ketemu 2 psikiater untuk mendapatkan letter segala macam. Itu nggak gampang gitu loh. Lu nggak bisa operasi bawah datang ke rumah sakit gue pengen operasi, nggak bisa. Jadi kita harus datang ke psikiater untuk diyakinin dulu, ini dulu, bla bla bla. Karena kalau misalkan kamu udah stok ini, kamu nggak bisa berubah, begini, nggak bisa berubah lagi, nggak bisa nuntut ini itu nggak bisa. Dan pas hari H itu nggak tahu kenapa gue kepikiran nyokap gue, kepikiran. Akhirnya minta tolong sama asisten gue, Nova fotoin. Terus akhirnya gue bilang sama nyokap gue, Mama Dede izin ya, Dede mau operasi ini. Itu nyokap gue shock. Karena posisi gue udah kurus, lemes banget, udah diinfus semuanya, udah siap masuk ruang operasi. Itu nyokap gue cuma nangis. Dan gue gak ada kabar berjam-jam karena operasi itu berjalan kurang lebih 8+1. 8 jam operasi, 1 jam itu recovery. Jadi nyokap gue tuh yang panik kayak gitu. Terus kenapa gak bilang begini, ya gak apa-apa. Responnya sesantai itu luar biasa. Ya, kenapa bilang aja. Karena khawatir tadi Mama ya. khawatir, gini. Mama tuh khawatir deh, gini gitu. Tuh gue cuma kayak bisa nangis gitu aja sih. Terus pas udah operasi tuh kayak kehidupan baru gitu loh. Ngerti gak sih? Nah, kita butuh pandangan itu sekarang. Ketika seorang setelah melakukan operasi, sebenarnya apa sih perasaan dari orang itu ketika selesai melaksanakan operasi tadi? Apa sesuatu yang lo bisa share ke kita? Perasaan bahagia, of course, yang lo rasain, atau mungkin perasaan yang justru, wow, ini sebuah hidup baru gitu? Iya. Itu jujur ya, pas siuman itu malam sih sebenarnya, malam. Jadi gue kayak nggak sadar, gue tidur, yang gue rasain cuma sakit. Apalagi pas ngerasain biusnya mulai sakit, itu gue selalu kebangun di jam 1, jam 3, bahkan gue sampai jam 6 gue nggak bisa tidur. Besok paginya tiba-tiba perawat buka gorden gitu ya pagi-pagi, pas melek buka mata itu kayak kehidupan baru gitu loh, kayak Meli yang baru gitu loh, yang baru. Ditambah pas mereka ngasih kaca gitu ngeliatin ini, kayak gue langsung kayak terharu, gue langsung nangis gitu. Iya. Yang lo pada saat dikasih kaca, kemudian tapi lo masih tanpa busana? Tapi masih perban dengan selang-selang sanu darah semuanya gitu kan, kanan kiri botol darah penuh semuanya gitu kan. Ya udah, tapi kayak gue ngomong sama asisten gue itu kayak finally gitu. Finally gitu. The moment that I've been waiting for akhirnya terlaksana. 2016 terakhir keinginan, 2018 akhirnya terlaksana gitu. Mel, ngomongin soal society, kita tahu pasti stigma orang terhadap operasi masih cukup negatif. Apa yang lo terima dari lingkungan, dari teman lo, dari your followers, keluarga? Apa respon mereka saat itu? Karena yang tahu pada saat itu cuma oke, mama sudah menerima. Bagaimana dengan yang lain? Kalau temen kayak lebih kayak yang kaget gitu loh, kayak yang iya gitu. Terus kayak karena waktu awal gue operasi gue belum famous kan, awal itu belum. I thought lu udah famous dari dulu. No, belum. Wow. Itu belum. Operasi pas awal operasi itu Februari, pulang ke Indonesia itu akhir Maret, karena stay di Thailand itu sebulan full. Untuk recovery. Iya, sebulan full. Dan gue viral itu 3 bulan setelah gue operasi. Dalam kondisi badan gue masih kurus banget karena badan gue drop dan turun 9 kilo. Dari pas ke operasi? Dari gue waktu itu berat badan gue tuh waktu itu kurang lebih 58 ya. Dulu gue kurus banget nih pokoknya. Kurus banget sampai nggak ada apa-apanya deh, pokoknya sampai tinggal tulang doang, ngerti nggak sih? Udah. Nah dari situ ya udah adalah satu kejadian yang akhirnya gue viral. Iya, betul. Ini itu dan gue karena waktu itu juga baru operasi ya, jadi
gue juga belum fresh gitu Iya, muka gue, kayak mereka banyak yang ngejudge lah beginilah, ngebandingin gue sama si A lah, si B lah, cantikan inilah, cantikan itulah, gitu-gitu lah. Ini masih laki nih gini gitu. Ini masih laki banget kelihatan gini gitu. Oh ya? Ya itu lebih kayak mental juga sih. Tapi pada saat awal-awal viral kan juga disibukkan sama kegiatan kan, kesana sini kerjaan endorse lah segala macam. Jadi kayak nggak berasa aja sih. Dan ditambah juga handphone juga keseringan dipegang sama asisten gue, jadi gue nggak tahu gitu orang komen apa gue nggak tahu. Gitu. Setelah lo lakukan operasi, pada akhirnya lo merasa menjadi Melly yang baru. Ini sesuai dengan apa yang lo inginkan juga. Tapi balik lagi setelah lo rasa ini sudah move ke menjadi seorang wanita secara look, masih ada nggak rasa insecure yang lo punya ketika lo rasa ini sesuai dengan keinginan gue saat ini? Masih punya nggak rasa insecure yang berlebih? Insecure Apa pasti ada lah. insecure yang lo rasain? Semua orang pasti ada insecure-nya gitu. Kalau gue jujur lebih ke insecure karena postur gue tinggi ya Ki. Tinggi untuk di Indonesia tinggi ya. Loh ya. Untuk di Indonesia karena banyak banget kalau misalkan kayak bule-bule di luar tuh ngomong, oh kamu orang Indonesia, misalkan gitu. Kamu orang Indonesia kayak, oh orang Indonesia ada yang tinggi. Cewek tinggi kayak kamu. Lu tinggi berapa ya? 100 sampai 175 deh. 175. Iya, tapi gue selalu berkomentar, ada kok, bahkan kayak ada kayak beauty queen yang tingginya 180, 181 ada. Gue tunjukin fotonya si A, si B gitu kan. Wah, gitu. Oke, gitu kan. Ya itu sih lebih kayak insecure gue tinggi. Tapi gue kalau misalkan di luar ya, kalau misalkan kayak di Australia nih, nggak ada insecure-nya biasa aja. Oke. Ya kalau di sini kayak di sini kalau misalkan gue pakai high heel udah tinggi tambah tinggi, orang tuh ngeliat kayak atas sampai bawah gitu kayak gimana. Ya, apa sih something wrong atau apa sih? Apa sih penampilan gue ada apa sih gitu. Itu aja sih yang insecure-nya. Tapi pandangan negatif masyarakat atau followers lo sendiri dari dulu sampai sekarang udah berbeda. Nah, dulu kalau keras jujur banget. ya, kalau dari awal-awal mereka nggak tahu gitu kan, nggak tahu fully-nya seperti apa, kenyataannya seperti apa, dalamannya gue seperti apa, nggak pernah tahu mereka. Tapi mereka udah tahu dari si A si B. Poinnya, oh si Mel ini seorang trans gitu loh ibaratnya. Pada awal-awal kemunculan gue itu masih dipertanyakan gitu loh. Trans apa waria gitu kan. Ibaratnya kalau trans kan udah potong gini-gini. Kalau mereka masih ada itunya gitu-gitu. Tapi setelah mereka tahu kenyataannya gue udah totally operasi. Mereka kayak misalkan si A ngehujat gue, banci gini gitu kan. Tapi tapi dia udah operasi loh, gini cantik tahu gitu-gitu, ngerti nggak sih? Udah ada pandangan baru. Nah, berjalannya waktu, terus gue udah mulai normal, udah mulai perawatan, udah mulai gemuk lagi, udah mulai cantik lagi, ibaratnya gitu kan. Terus mereka kayak yang positifnya kayak yang cantik banget sih kak, kamu itu aku bilang tuh transgender paling cantik di Indonesia gitu. Itu sih sisi positifnya. Wow, menarik banget Mel. Apakah setelah apapun yang lo lakukan di hidup lo ini, lo udah totally merasa bahagia dengan ini semua? Jujur iya. Karena ini gimana pun juga jalan hidup yang gue ambil dengan semua resiko. Pertama itu. Ditambah selama gue udah menetap di luar, jadi kayak lebih ngerasa safe, freedom, private. Gak ada yang nggak ada yang kayak mikirin apa-apa lah, udah nggak ada huru-hara lagi. Itu sih yang paling penting sih sebenarnya sih. Sensasi udah dan less. Udah kayak masa bodohan amat gitu loh. Dan gue selama di sana juga gue udah nggak kayak nggak kepoin masalah ini, masalah si A, si B, si C. Udah enggak gitu loh. Karena gue udah kayak punya kehidupan sendiri aja di sana gitu loh. Intinya gue happy sih Ki. Gue happy. Tapi jujur ya, kadang gue suka mikir. Gue tuh orangnya kadang suka mikir jauh gitu loh, suka mikir ke depan gitu, suka mikir kayak, kalau misalkan kenapa sama gue gimana ya gitu loh.
apa yang harus gue sampaikan ya, maksudnya apa gue perlu gue bikin something sekarang yang harus gue sampaikan ke keluarga gue kalau misalkan gue kenapa-napa kayak gitu loh. Sampai segitunya gitu loh. Dan jujur gue waktu di Indonesia entah kenapa gue terlebih semenjak ada kejadian pasangan artis yang sampai meninggal itu, yang anaknya sekarang masih hidup, tahu kan siapa? Itu rasa ketakutan, rasa kematian tuh makin gitu. Jadi gue kayak takut gitu. Dan gue bisa sampai nggak tidur, sampai kepikiran, sampai tuh kalau misalkan gue kenapa-napa, kalau misalkan gue mati nanti yang jagain nyokap gue siapa ya? Gitu. Lagi-lagi keluarga yang lo pikiran. Terus kalau misalkan gue nggak ada, nanti si kembar yang ngasih ini siapa ya? Gitu. Dan gue selalu berdoanya gini, ya Allah gitu loh. Aku kadang suka walaupun aku udah jarang ibadah, tapi Allah tuh selalu ada sama aku gitu loh, selalu ada di sini. Karena aku cuma minta doa, ya Allah sehatkanlah aku gitu loh, maksudnya sehatkanlah keluargaku, khususnya mama si kembar, khususnya keluarga aku gitu loh. Aku cuma pengen mereka tuh bahagia gitu loh. Aku cuma pengen hidup di dunia ini bermanfaat untuk mereka sampai tugasku selesai aja, udah. Itu. Sampai aku bisa memberikan something sama nyokap, ngegedein si kembar, udah bisa lepas sendiri kerja atau apa, atau nyokap udah ada apa dari gue, jalanin. Kalau memang one day gue harus pergi di dunia ini, ya udah gue ikhlas. Tapi untuk saat ini gue belum siap gitu. Itu yang selalu gue pikirin. Lagi ke keluarga. Iya, apa-apa keluarga, Ki. Oke. Itu aja sih. Berarti mereka harus selalu merasa aman dan nyaman gitu ya dengan hadirnya lo. Yes, Melly, thank you buat pembelajaran itu. Is there any message yang lo pengen sampaikan ke siapapun nonton video kita sekarang dari obrolan kita dari A sampai Z ini yang mungkin lo pengen sampaikan dari tadi? Iya. Intinya sih buat teman-teman yang intinya yang sama seperti aku, yang ibaratnya kalian jangan pernah merasa kecil hati, tetap terus berjuang, apalagi buat kalian yang berjuang untuk keluarga itu jangan pernah putus asa. Itu pasti bakal ada indahnya, gitu aja. Tetap berjuang terus. Intinya kalau misalkan kita berjuang untuk keluarga, pasti rezeki ada aja sih, itu aja. Tetap harus sayang keluarga nomor 1. Yes, niat baik semoga akan mengarahkan lo ke sesuatu yang juga makin baik lagi di ke depan. Melly, thank you for coming. Thank you, benar-benar Kiki. terima kasih banget untuk waktunya. Dan kita juga berharap semoga niat Melly tadi semua terlaksana. Ini nanti kan kembali lagi ke Australia. Ya, bulan depan. Bulan depan? Wow. Bulan depan. Aku di sini nggak lama, cuma sebulan. Sebulan aja. Sebulan aja. Dan lagi-lagi untuk keluarga. Lagi-lagi untuk keluarga, karena jujur aku bisa kayaknya untuk 2 minggu pertama ini aku fokus sama keluarga dulu. Teman-teman banyak yang ngehubungin sih, teman-teman juga udah nanya kapan mau ketemu, ayo. Karena rencana aku mau nemuin mereka di 1 hari bareng brak semuanya gitu loh. Yes. Karena aku nyamperin satu-satu juga nggak mungkin. Yes, thank you kalau gitu, Melly.